yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei loh Pak. Ini Pak Menteri mengambil bahasa Pak Presiden. Ini rencana 3 juta kok jadi omon-omon gitu loh. Saya prajurit aja Pak, diberikan target begitu ya semua jurus saya lakukan untuk bisa mencapai ke sana. Ya, nanti kalau tidak tercapai, saya siap perintah Presiden Prabowo sebagai pemimpin saya. Saya mau di-reshuffle, itu juga hak beliau. Nah, Pak Arap, Menteri PKP adalah leader entrepreneur kita yang dikasih kesempatan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo untuk mewujudkan itu dengan cara-cara yang tidak biasa. Ya. PKP yang 3 juta ini kalau menggunakan cara-cara biasa nggak bisa Pak, susah. Cara biasa itu apa? Dikasih pagu buat misal 1 triliun untuk 1 juta rumah, nah, gampang itu cara-cara biasa. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, pendekatan kita dalam konteks PKP 3 juta rumah ini tidak bisa menggunakan logika linear, tidak bisa menggunakan cara-cara bekerja yang biasa, tetapi memang bekerja yang luar biasa, dan itulah sebenarnya leader. Leader itu orang umum gak bisa kerja, gak bisa mewujudkan, tetapi leader itu pasti bisa. Memang kementerian kami agak khusus Pak, karena ada target yang diberikan Presiden kepada kami Pak. Itu Pak. Jadi jumlah, saya pernah tanya Presiden Prabowo Pak, betul tadi Bapak cek di dokumen itu nggak ada segitu. Tapi kan saya tanya Pak, karena saya ini pembantu Presiden, tidak punya visi misi menteri Pak, yang ada visi misi Presiden. Ini boroknya adalah jabatan Pak Menteri, artinya soal integritas Pak. Kalau tercapai 3 juta berarti integritas Pak Menteri itu tercapai gitu. Tapi kalau tidak tercapai ini adalah ancaman juga Pak Menteri di mata Presiden juga. Kalau kita lihat dari data PPS, ya, yang disampaikan Pak Menteri tadi, dari 2025 sampai dengan 2029, itu cuma 1,7% Pak kenaikannya. Ini dengan target 3 juta rumah loh. Padahal di era sebelumnya, yang targetnya itu 1 juta rumah, itu aksesnya meningkat per tahun 2,6%. Ini bagaimana? Dari situ saja kita sudah mulai melihat harusnya orang semakin mudah mendapatkan akses ketika jumlah ini diperbesar. Itu satu catatannya. Tapi nanti tolong dijelaskan. Tapi sebenarnya tanpa beliau jelaskan tentang ini gitu ya, saya ingin langsung Pak tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan. Ini menarik sekali. Ya. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri mengambil bahasa Pak Presiden. Ini rencana 3 juta kok jadi omon-omon gitu loh. Ini angka Pak, ya. Angka ini cuma capaian Pak, KPI-nya nggak ada. Berapa rupiahnya? Ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei loh Pak. Yang 2,24 juta ini masih entah di mana. Bapak tidak menjelaskan kapan ini akan diselesaikan. Terus kita bicara regulasi, ya. Saya ingin konfirmasi Pak sekarang. Tadi Pak Menteri bilang, ini terkait dengan, saya ngambil satu contoh saja, tentang dana desa. Pak Menteri sebut di situ, itu direncanakan 123.000, ya. Dan kalau menurut pengertian Pak Menteri, rencana itu artinya anggarannya tersedia, pekerjaannya belum dimulai. Betul ya Pak Menteri? Ya, betul ya. Saya mau konfirmasi dulu. Tolong nantinya juga bisa dilihatkan ya, biar kita nanti semua bisa. Kita saksikan. Mau polanya langsung ngomong atau mau bagaimana? Disepakati aja Pak. Iya, saya udah minta izin tadi sama di meja pimpinan. Ya, kan belum dijawab. Satu kali saja. Ya, Silakan ya, satu kali aja. Dijawab aja. Jadi kalau memang kita sepakati aja polanya, saya setuju aja. Ini yang saya tunggu. Ya, cuma kita bersepakat supaya jangan gaduh. Mau saya dengarkan, saya jawab langsung,
Atau boleh interupsi sekali-sekali? Saya ikutin pimpinan aja. Mau selesai Nggak, ini semua- biar tidak bias, Pak. Tidak, Ya, tidak. makanya. Sekali aja saya izinkan, setelah itu nanti satu kali jawabnya. Ya. Silakan, Ya. selanjutnya minta Oke, tadi, ya. silakan. Ya, kalau di paparan Pak Menteri terkait dengan renovasi dana yang diambil dari sistem keuangan desa itu sebanyak 123.000. Pertanyaan saya Pak Menteri, 123.000 desa ini, 123.000 rumah ini, itu di desa mana saja? Ada nggak desa yang di Banyumas? Ada nggak? Dari rencana 123.000 ini yang anggarannya sudah ada. Yang disebut di rencana kan sudah ada ya Pak ya? Mas Sekian Pak Dirjen ya? Jangan tanya, sudah cukup, pertanyaan sudah cukup tadi. Bicara aja, bicara ya, aja. saya ingin nanti ini dijawab ya. Ya, terima kasih pimpinan. Iya. Ya, karena saya pengen memastikan ya, karena sistem keuangan desa itu ada aturannya sendiri, Pak. Mereka itu rigid. Tidak boleh semena-mena menentukan target dari dana desa 123.000. Kalau desa Pak Kades mengalokasikan itu tanpa ada peraturan Menteri Keuangannya, itu mereka bisa masuk bui Pak. Jadi ini nggak main-main gitu loh. Lah ini kalau kemudian seperti ini bahasanya, ya bagaimana teman desa kita? Saya hanya ingin mengkonfirmasi nanti 123.000 itu ada di desa mana saja. Gitu loh. Biar kita ini clear. Saya mau cek kalau ada di Banyumas atau di Cilacap dapil saya akan konfirmasi ke kades-kadesnya. Betul Pak, panjenengan ini menyiapkan dana untuk renovasi rumah. Betul nggak Pak? Kan ini yang jadi pertanyaan. Belum lagi yang lain-lain Pak Ketua, ya terkait dengan upaya lain yang 2.730.000 ya. Saya terus terang sedih juga pada hari ini. Yang tadinya harapan saya membuncah untuk menyenangkan, menggembirakan rakyat kita mendapatkan 3 juta rumah yang layak ini, gitu ya. Ini dengan paparan seperti ini menunjukkan bahwa ini kerja-kerjanya ini nggak terorganisir dengan baik. KPI-nya nggak ada. Itu kalau kita bicara Pak, ya, ini hebat betul gitu loh. Ini sekian, totalnya rapi 3 juta. Bapak kan sudah simpul tadi ya. Iya enggak, ini saya nanti Bapak Menteri akan. Iya nanti dijawab saja. Ya, ini kan rapi betul gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya ya, nanti ini angka-angka ini dari mana Pak? Terus biayanya berapa? Anggarannya itu berapa? Maksud Kita saya ini- Pak Yanar tadi Udah, Bapak ini sudah ulangi pertanyaan tadi. retorik Pak. Ini retorik. Nanti Ya, dijawabnya tapi sekalian diulang-ulang saja. terus Pak. Bapak ulang-ulang terus itu agak panjang. Maksudnya jangan terlalu panjang. Ayo. Oh iya, makanya saya ingin menyampaikan Pak bahwa ya ini biar masyarakat ini jelas itu loh Pak. Karena isu banyak beredar Pak. Belum lagi kita bicara rumah gratis yang tiba-tiba hilang di paparan Pak Menteri, nggak ada di sini gitu. Padahal di luar ngomongnya banyak akan dibagi rumah gratis. Orang menahan diri untuk tidak membeli rumah. Tapi saya ingin agak fokus ke sini Pak gitu ya. Karena ini kan yang akan jadi roadmap-nya. Ini kan pertanyaan kan ini kita bicara di sini gitu. Ya kalau kita komentarin apa yang disampaikan Pak Menteri di media dan ini kan jauh banget gitu. Gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan Pak gitu ya. Tolong ini ya. Ini udah bulan Mei. Nanti berapa biaya untuk mengeksekusi 3 juta rumah ini? Ya. Kalau yang dari APBN sudah nampak anggarannya itu ada di kita semuanya. Tapi yang upaya lain ini kan belum nampak, Pak. Ya. Nanti tadi Pak Menteri sudah mengakui ya, terkait BPHTB. Ini kaitannya ada di undang-undang, Pak. SKB 3 Menteri misalnya itu di bawah undang-undang. Mereka dilindungi undang-undang sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Betul, mereka ini kita semua anak bangsa, tapi mereka juga punya tanggung jawab. Kita semua punya tanggung jawab dan kita nggak boleh melepas tanggung jawab kita kepada pihak lain. Itu poinnya buat saya. Ya, jadi tolong Pak Menteri ya, ini bahasanya itu didetailkanlah supaya ini menjadi realita yang bisa kita
kita banggakan gitu sebagai keinginan Bapak Presiden, ya, dan Pak Menteri sebagai pembantu Presiden ini bisa mewujudkan cita-cita itu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPR Komisi 5, Bapak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian PKP yang saya hormati. Saya ini termasuk salah satu orang di DPR Komisi 5 ini yang ngerti persoalan kesulitannya Pak Menteri mewujudkan program ini. Karena dari sekian kementerian di kabinetnya Pak Presiden ini yang saya amati yang paling sulit ya kementerian Bapak pimpin. Kalau yang lain dikasih uang silakan jalan, Bapak tidak dikasih uang disuruh bekerja. Itu letak problematikanya. Tetapi kalau kita mendekati cara berpikir out the box itu, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mewujudkan barang sulit menjadi kenyataan. Dan kayaknya Pak Ara, Pak Menteri PKP ini, kalau melihat skema yang disampaikan, jempalitan kemana-mana itu, itu sesuatu yang kita apresiasi. Ikhtiarnya sesuatu yang kita apresiasi. Tentu karena kita orang yang beragama, saya doakan Bapak mampu punya spirit, punya kekuatan mental untuk mewujudkan apa yang menjadi impian Pak Presiden 3 juta rumah. Karena mengasih rumah dengan cara yang baik kepada orang yang memang belum layak atau orang yang belum beruntung di negara kita ini, itu ganjaran dunia akhiratnya sangat besar. Ya, oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kita bicara skema yang disampaikan Pak Menteri di depan kita dengan pendekatan yang kaku, memang kayaknya ini ilusi. Wong barang punya cita-cita, direncanakan ada spesifikasinya, tapi gak ada uangnya. Ini kita harus juga membantu Pak Menteri membangun logika berpikir yang beda dengan logika berpikir yang linier. Logika berpikir yang linier itu apa? Ada uang, ada program, ada output, ada impact. Itu logika linier. Yang konjungtural, ini kan logika konjungtural Bapak Ibu sekalian. Konjungtural itu apa? Serba tidak diukur sejak awal. Itu. Ada 3 juta rumah, modal awalnya cuma sedikit, tadi disampaikan. Tetapi harus 5 tahun harus ada 3 juta. Pak Menteri sudah banyak bicara kanan, kiri, depan, belakang dengan berbagai stakeholder dilakukan. Mencari investor sampai ke luar negeri 8 kali Pak Menteri, Wamen, Pak Fahri, yang mana Pak Fahri ini orang hebat itu juga ya kan, ke luar negeri. Nah ini kita bantu spiritnya, kita bantu semangatnya. Mudah-mudahan entrepreneur itu sesuatu yang sulit diwujudkan itu bisa dilakukan. Itu entrepreneur. Sesuatu yang susah dikerjakan dan itu bisa kita wujudkan, itulah leader. Gitu. Nah, Pak Ara, Menteri PKP adalah leader entrepreneur kita yang dikasih kesempatan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo untuk mewujudkan itu dengan cara-cara yang tidak biasa. Ya. PKP yang 3 juta ini kalau menggunakan cara-cara biasa nggak bisa Pak, susah. Cara biasa itu apa? Dikasih pagu buat misal 1 triliun untuk 1 juta rumah, nah, gampang itu cara-cara biasa. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, pendekatan kita dalam konteks PKP 3 juta rumah ini tidak bisa menggunakan logika linier. Tidak bisa menggunakan cara-cara bekerja yang biasa, tetapi memang bekerja yang luar biasa, dan itulah sebenarnya leader. Leader itu orang umum gak bisa kerja, gak bisa mewujudkan, tetapi leader itu pasti bisa. Saya berdoa mudah-mudahan Pak Ara, Pak Menteri
Mudah-mudahan dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa apa yang Bapak cita-citakan untuk rakyat kita yang sama-sama kita cintai, untuk negara kita yang sama-sama kita hormati, kita cintai. Saya pikir itu sebagai sebuah semangat bagi Pak Menteri dan jajarannya untuk Republik Indonesia yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai bersama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, terima kasih. Saya senang sekali kalau boleh kita dialog ada per topik. Dan kalau boleh waktunya juga saya senang banyak dapat masukan dalam suasana yang produktif, yang enak ya untuk kita bisa diskusi. Tadi dari Bapak dari Jawa Timur ya yang menyampaikan Pak Ali Mufti ya, saya dengar saya mulai dari situ. Memang kementerian kami agak khusus Pak, karena ada target yang diberikan Presiden kepada kami Pak. Itu Pak. Jadi jumlah, saya pernah tanya Presiden Prabowo Pak, betul tadi Bapak cek di dokumen itu nggak ada segitu. Tapi kan saya tanya Pak, karena saya ini pembantu Presiden tidak punya visi misi menteri Pak, yang ada visi misi Presiden. Pak bagaimana sih rencananya? Ya kita harus optimis, itu jawabannya. Pertumbuhan ekonomi 8% ya. Menteri berusaha untuk mencapai 3 juta rumah dibangun dan renovasi per tahun. Itu disampaikan kepada saya. Jadi kalau di dokumen itu betul tidak ada, saya juga udah cek Pak, tapi itulah yang disampaikan kepada kami sebagai menterinya. Nah, jadi saya nggak punya, saya prajurit aja Pak, diberikan target begitu ya semua jurus saya lakukan untuk bisa mencapai ke sana. Ya, nanti kalau tidak tercapai, saya siap perintah Presiden Prabowo sebagai pemimpin saya. Saya mau di-reshuffle, itu juga hak beliau. Ya, dan apapun saya terima, itulah konsekuensi Pak, jabatan. Sebagai menteri yang punya target yang terukur. Dengan dana yang tadi Bapak sudah tahu segitu. Itu konsekuensi jabatan Pak. Dan kita harus siap resikonya.